Halo bosku semuanya, hari ini kita udah kedatangan laptop baru punya Lenovo. Nah, laptop ini tipe lengkapnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 14A/GB11 3DID. Untuk harganya, laptop ini di bawah angka 17-18 juta rupiah, dan menurut saya laptop ini memang in this economy bukan termasuk harga murah meriah. Tapi kalau kalian tahu fungsinya di mana, ini bisa jadi tuh salah satu investasi jangka panjang, karena laptop ini punya teknologi baru yang bisa membuat nyaman dan cepat semua pekerjaan kalian. Nah, dari sini kita punya 4 buah alasan kenapa kok teman-teman harus melihat laptop ini sampai akhir. Karena dia ada kekurangan, tetap ada juga kelebihan yang perlu kita ketahui. Pertama tuh, kalau kita lihat laptop Lenovo ini, dia mengadopsi teknologi terbaru, prosesornya punya AMD, yaitu AMD Ryzen AI 400 series. Jadi mana prosesor ini bro ya? Dia itu dirilis tahun 2026 dan mulai didistribusikan ke semua vendor ternama. Salah satunya yang kita bahas, ada Asus, Acer, HP, dan juga merek yang lain. Tapi nyatanya di lapangan, untuk yang pakai prosesor AMD Ryzen AI 400 series ini masih terbatas, dan nanti kita juga akan compare performa laptop ini dengan kompetitor. Tapi yang jelas yang perlu teman-teman tahu dari prosesor AMD 400 series ini, dia ada beberapa macam bro. Dia memiliki mulai AMD Ryzen AI 5, ada AMD Ryzen AI 7, AI 9 yang kesemuanya itu memiliki peningkatan signifikan dibandingkan seri sebelumnya, yaitu seri AMD Ryzen AI 300 series, karena dia pakai arsitektur Zen 6 yang terbaru. Nah, kalau seri yang lama dia kan masih pakai Zen 5 series. Kemudian kelebihan dari prosesor ini yang jelas dia itu lebih efisien dari segi penggunaan daya tahan baterai. Jadi laptop ini baterainya lebih awet, yang bisa bertahan sampai 14 jam karena kita udah ngetes juga pakai PC Mark. Terus kelebihan lain dari laptop ini adalah prosesornya itu sudah memiliki VGA bawaan, yaitu AMD Radeon 860M yang VRAM VGA-nya di laptop ini bisa kita maksimalin hingga di angka 2 GB. Nah, efek samping dari prosesor ini kalau teman-teman pakai, semisal di era zaman sekarang, kalau kita lihat kan banyak tuh para programmer yang lagi sibuk belajar untuk vibe coding. Nah, vibe coding itu adalah kombinasi untuk kita memberikan arahan kepada AI supaya dia bisa memberikan pemrograman, tapi dari dasarnya itu perintah yang kita ketik alias prompt sederhana. Nah, semakin kalian berlatih, ini akan semakin nyaman karena para vendor-vendor besar seperti kayak contohnya Netflix, Apple pun juga menggunakan metode vibe coding seperti ini. Kemudian kelebihan dari prosesor ini, dia itu memiliki standar minimal NPU yaitu udah di angka 50 TOPS, yang punya efek samping, dia bisa menjalankan software AI berbasis offline tanpa koneksi internet, dan dijamin privasi data kalian aman, termasuk misal kita pengen nih menggunakan AI online, contohnya pakai cloud, untuk kebutuhan vibe coding, ini akan jauh lebih cepat pemrosesannya. Lalu untuk konsumsi daya dari prosesor ini, TDP-nya juga kecil bro, dia cuma di angka 28 watt. Makanya laptop ini bisa dibilang alde baterai tanpa banyak-banyak ngecas. Lalu alasan yang kedua kenapa kok kalian harus melihat review ini sampai akhir adalah karena laptop ini pun juga didukung oleh opsi upgrade jangka panjang. RAM-nya ada 2, penyimpanan ada 2. Jadi nanti tuh pas teman-teman ngerasa udah kurang dari performa laptop ini, RAM-nya bisa kita maksimalin hingga di angka 64 GB. Bawaan ini udah 16 GB 5, penyimpanan pun bisa maksimal di angka 4 TB, dan bawaan laptop ini udah ada 512 GB dengan speed yang cukup kencang. Sementara untuk softwarenya laptop ini juga lengkap. Dia udah ada bawaan Windows 11, ada Office, ada bawaan antivirus, termasuk fitur-fitur tambahan dari softwarenya Lenovo, yaitu Lenovo Vintage, yang memudahkan teman-teman merawat dan juga meningkatkan performa laptop ini dengan cukup simpel. Alasan yang ketiga, kenapa kok kalian harus lihat laptop ini adalah karena dia punya kekurangan colokan yang kurang bermanfaat alias useless bro. Padahal kalau kita lihat sebenarnya laptop ini desainnya cakep, full body aluminium, punya standar sertifikasi military grade, kayak nggak ada cacat-cacatnya. Tapi pas saya lihat sebuah colokan micro card reader, ini fungsinya udah jarang orang pakai loh bro ya. Sebaiknya mungkin Lenovo, mendingan kalau kamu bikin ini dikasih card reader standar, karena itu akan lebih fungsional. Semisal kita ingin butuh langsung ngedit di tempat pakai kamera, itu langsung bisa kita colokin, langsung kita kerja. Nah kalau kalian pakai cuman micro card reader, ini orang ngopi data aja udah jarang bro. Jadi menurutku
next time ini harus benar-benar diganti supaya lebih fungsional. Sementara kalau kita lihat sebenarnya colokan yang lain dia cukup lengkap. Type-C dia punya 2 multifungsi, bisa buat copy paste data sampai 10 GB, DisplayPort sampai ngecas, port HDMI bisa kita buat presentasi sampai resolusi 4K, hingga colokan buat standar USB sama jack 3.5 untuk kita manfaatkan buat apain aja. Terus kemudian laptop ini pun juga punya layar perfect, dia pakai OLED, akurasinya juara, termasuk kamera yang multifungsi. Nah, kamera ini selain dia itu hasilnya cakep untuk kebutuhan meeting online, dia juga bisa kita manfaatin untuk kebutuhan password pas mau login karena punya infrared di bagian atas ini. Terus feel ngetiknya ini cukup nyaman, empuk, tactile, dan punya keyboard warna putih. Dan untuk touchpadnya ini cukup lebar, nyaman, tapi mungkin kurangnya touchpad ini belum ada standar haptic touchpad. Misal udah haptics, ini pastinya nyaman bro. Tapi overall sebenarnya ini oke-oke aja. Kemudian kalau kita ngomongin soal pengguna laptop ini, dia itu suhunya juga termasuk stabil sekali. Dia pakai single fan, single exhaust, dan single headpad dengan suhu tertinggi waktu kita pakai itu yang berat-berat. Si Lenovo IdeaPad Slim 5 ini hanya mencapai di angka 45 derajat Celcius. Suhu itu tergolong sangat stabil dan tidak panas, termasuk audio laptop ini juga jempolan pakai Dolby Bolo. Oke kawan, kita masuk ke alasan terakhir yaitu keempat, ketika teman-teman beli laptop ini pas diversuskan dengan merek lain, kekurangan kelebihnya ada di mana? Dan di sini kita pakai tolak ukur yang paling dekat adalah dengan prosesor sama tapi dari merek yang berbeda. Nah, merek itu kita udah nemu, yang satu punya Asus, yang satu punya HP, dan kalau kita jajarin detailnya seperti ini bolo. Pertama punya Asus, tipenya adalah seri Asus ZenBook 14 OLED UM3406GA. Secara prosesor dia sama, RAM sama, tapi penyimpanan punya Asus ini lebih gede bro, pakai 1 TB. Kemudian layarnya sama-sama OLED. Nah kalau untuk harganya, di ini menurut saya memang dibanderol lebih tinggi karena penyimpanan gede. Startnya itu mulai di angka 19 jutaan rupiah. Kedua, komputer yang terdekat adalah punya HP OmniBook 3 Next Gen AI HV0036AU yang harganya mulai di angka 16 jutaan rupiah. Kelebihan pertama dari laptop ini dibandingkan Lenovo, dia itu harganya lebih murah bro, karena Lenovo mulai di angka 17-18, sementara HP mulai di 16 juta rupiah. Tapi kurang HP ini juga ada bro, dia itu layarnya masih pakai IPS meskipun resolusinya tinggi di angka 2K. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat, Lenovo ini worth it apa enggak? Jawabannya masih tetap worth it. Karena kalau kita mau soal opsi upgrade, ini paling jangka panjang bro. RAM-nya ada 2, penyimpanan ada 2. Jadi kalau kita mau soal jangka panjang dan harga paling relevan, ini masuk banget untuk bisa menemani semua kebutuhan kalian. Ya segitu aja bro ya, semoga bermanfaat and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat bro. Oke? Mantap.